Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD beserta pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ketua DPD Organda DKI Jakarta, DPU Organda Bus Kecil, dan para operator bus kecil Jaklingko. Yang sama-sama kami hormati Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika Bapak Taufik Azhar. Yang sama-sama kami hormati para pengurus, pengawas, dan para kepala Ukerwil 5 wilayah, beserta para tamu undangan dan anggota KUkerwil 5 wilayah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa dalam rangka acara Rapat Anggota Tahunan ke-35 Tahun Buku 2020 Koperasi Wahana Kalpika dengan tema KWK mendukung revitalisasi dan integrasi transportasi berkelanjutan melalui Jaklingko guna mempertahankan penghargaan Sustainable Transport Award 2021 untuk maju kotanya, bahagia warganya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan, saya Rika selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini yang akan memandu acara hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, dimohon untuk tidak duduk kembali karena akan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta akan dipandu langsung oleh Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika kepada Bapak Taufik Azhar, dipersilakan. Marilah kita menundukkan sejenak kepala untuk mengheningkan cipta para pahlawan kusuma bangsa, wabil khusus para pendiri KWK serta pengurus yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan saksama laporan Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan ke-35 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Bambang Indra Sumantri. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PSD. Kami ulangi, yang terhormat Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PSD, beserta penjabat pemerintah Provinsi DKI. Yang saya hormati Ketua DPD Organda DKI dan Bus Kecil. Yang saya hormati Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika beserta para pengurus KWK. Ketua Pengawas beserta anggota pengawas KWK. Para undangan mitra kerjasama dengan KWK. Yang terhormat para Ketua Ukerwil KWK se-DKI Jakarta beserta para karyawan. Yang saya hormati dan banggakan para anggota KWK se-DKI Jakarta. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Kamis tanggal 1 April 2021, masih diberikan umur dan kesehatan sehingga dapat bertemu baik secara fisik maupun online dalam acara RAT ke-35 KWK Tahun Buku 2020. Sesuai surat keputusan Ketua Umum KWK tanggal 15 April 2021 tentang pembentukan panitia RAT, di mana ketua pengarah yang ditunjuk Insinyur A. Rasel MMMH dan saya Bambang Indra Sumantri MSc sebagai Ketua Panitia Pelaksana RAT ke-35 Tahun Buku 2020. Karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terkait pandemi COVID-19,
yang harus kita jalani dengan ketat sehingga RAT ke-35 KWK dilaksanakan secara fisik, terbatas, dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan merupakan yang kedua kalinya serta disiarkan langsung secara YouTube. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Ketua Umum, serta hadirin. Selaku penyelenggara melaporkan bahwa RAT 35 ini dilaksanakan secara terpusat dan terbatas di Hotel Aston Property, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan, dan 5 wilayah kerja KWK yaitu Ukrwil Jakarta Utara dengan peserta sebanyak 20, Ukrwil Timur 2 dengan peserta 15 orang, Ukrwil Timur 1 dengan peserta anggota sebanyak 20 orang, dan Ukrwil Selatan sebanyak 15 orang, dan Ukrwil Barat sebanyak 15 orang melalui aplikasi Zoom Meeting dengan tema KWK mendukung revitalisasi dan integrasi transportasi berkelanjutan melalui Jaklingko guna mempertahankan penghargaan Sustainable Award atau STA 2021 untuk maju kotanya bahagia warganya. Tema ini merupakan kebanggaan anggota KWK dalam mendukung program transportasi berkelanjutan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PSD. RAT ke-35 dengan usia 35 tahun, KWK membuktikan betapa penting RAT bagi anggota dan juga ketaatan pengurus dalam melaksanakan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KWK. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Suzuki Indo Mobil Sales, Bank BNI, Bank BJB, Valvoline, PT BIL, dan PT Mobil Utama atas dukungan dan pelaksanaan RAT KWK ke-35. Izinkan, mohon berkenan Bapak Gubernur memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi RAT KWK ke-35 tahun buku 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting. Sehingga RAT kali ini memberikan manfaat bagi anggota dan kemajuan KWK ke depannya demi tercapai visi dan misi KWK serta ikut berperan dalam mempertahankan Sustainable Award menuju maju kotanya bahagia warganya, dan seluruh jajaran KWK konsisten bersama Gubernur untuk program Jaklingko. Mohon maaf bila pelaksanaan RAT terdapat kekurangannya. Sekian dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas laporannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Pengawas Koperasi Wahana Kalpika yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Ghafur. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PSD beserta jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika Bapak Haji Taufik Azhar MSI dan seluruh pengurus beserta asistensi. Yang terhormat Ketua DPD Organda DKI Jakarta Bapak Haji Safruhan Sinungan. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Unit Bis Kecil Organda DKI Jakarta Bapak Birman Limbong, yang juga Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta.
Ibu Manajer Pimpinan Badan Pelaksana Usaha KWK dan seluruh karyawan KWK se-DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala Unit Kerja Wilayah KWK se-DKI Jakarta, serta berbahagia seluruh anggota KWK, utusan delegasi rapat anggota tahunan ke-35 melalui telekonferensi Zoom meeting. Hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertatap wajah secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya mengharap syafaat kelak di kemudian hari. Bapak Ibu anggota KWK peserta RAT 35 dan hadirin undangan, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PSD. Sekaligus terima kasih banyak yang terhormat Bapak Anies sebagai pencetus sistem transportasi massal Jaklingko yang kini masyarakat Jakarta penerima manfaat Jaklingko dari berbagai kalangan. Sehingga tepatlah bila RAT ke-35 KWK mengambil tema KWK mendukung revitalisasi dan integrasi transportasi berkelanjutan melalui Jaklingko guna mempertahankan penghargaan Sustainable Transport Award STA 2021 untuk maju kotanya, bahagia warganya. Yang terhormat hadirin dan undangan serta peserta RAT ke-35. Pengawas koperasi merupakan bagian dari rapat anggota dan pengurus koperasi, di mana pengawas sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia mempunyai tugas dan wewenang mengawasi manajemen koperasi dan membuat laporan tahunan. Yang kita laksanakan rapat anggota tahunan pada hari ini merupakan kegiatan yang penting dan strategis. Saat ini momen terbaik untuk melakukan evaluasi kinerja pengurus pengawas tahun buku 2020 dan dibuka seluas-luasnya untuk memberikan saran, kritik, konstruktif terhadap penyusunan program kerja dan RAPBK tahun buku 2021. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur DKI Jakarta serta seluruh hadirin yang mulia. Di awal semester tahun 2020, Indonesia dan dunia dilanda wabah COVID-19 dan itu sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian dan ini sangat berpengaruh terhadap usaha KWK. Namun demikian pengurus berhasil mengelola kondisi ini sehingga KWK masih dapat menciptakan pertumbuhan usaha yang sehat. Secara bertahap, kapasitas koperasi KWK di tahun buku 2020 telah menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sebagaimana laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2020 yang sudah kami sampaikan kepada seluruh anggota Koperasi Wahana Kalpika yang hadir hari ini di RAT 1 April 2021. Saya mengajak para hadirin yang berbahagia agar kita tidak henti-hentinya bersyukur khususnya terhadap pemerintah DKI Jakarta memperoleh penghargaan Sustainable Transport Award STA 2021. Pembangunan transportasi di ibu kota telah dilakukan secara serius dan menunjukkan kemajuan yang sangat baik.
DKI Jakarta meraih STA 2021 atas program integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan. Prestasi STA itu salah satu di antaranya karena andil mikrotrans atau bus kecil yang terintegrasi dengan PT Transportasi Jakarta. Ada 10 jenis bidang utama yang menggambarkan pertumbuhan KWK tahun 2020. Dari tabel 1, jumlah anggota bertambah 163 orang atau 3% dari tahun buku 2019. Jumlah armada operasional turun 83 unit atau turun 2%. Jumlah karyawan berkurang 13 orang, turun 8%. Jumlah penerimaan simpanan pokok naik 114.460, naik 3%. Jumlah penerimaan simpanan wajib naik 141.639 atau naik 5%. Penerimaan jasa lapangan naik 2.590.180, turun 22%. SHU sebelum pajak yang diperoleh tahun 2020 turun 144.813 atau turun 17%. Jasa pengelolaan turun 260.160, turun 44%. Jumlah pendapatan turun 4 juta atau turun 29%. Jumlah aset naik 2.957. Pendapat Kantor Akuntan Publik Kap Rekson Nainggolan dan rekan atas laporan keuangan KWK tahun buku 2019. Perlu disampaikan juga suatu kabar penting bahwa laporan Kantor Akuntan Publik Kap Rekson Nainggolan dan rekan dengan mendapat opini laporan keuangan KWK tahun buku 2020 telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian WTP, atau laporan keuangan KWK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Neraca Koperasi Wahana Kalpika tanggal 31 Desember 2020, laporan sisa hasil usaha, perubahan kekayaan bersih serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penutup, tahun 2021 ini di mana diselenggarakan RATKWK ke-35 bersamaan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan karena adanya bencana wabah COVID-19 sehingga berpengaruh langsung terhadap pembuatan suatu perencanaan. Sebagaimana musibah ini datang, musibah ini pula akan berakhir. Kita harapkan tetap optimis di tengah keprihatinan. Seraya kita membulatkan niat dan tekad KWK agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Kita tidak boleh berputus asa atas rahmat-Nya. Ketika sudah membulatkan niat, kita serahkan pada Sang Ilahi Robbi. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya sambutan Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Taufik Azhar, sekaligus perkenalan pengurus, pengawas, dan Kaukerwil di 5 Ukerwil. Kepada beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PSD, beserta para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua DPD Organda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sapruhan Sinungan, yang kami hormati para operator bus kecil yang bergabung dengan Jaklingko, yang kami banggakan para pengurus Koperasi Wahanal KPK dan Ketua Pengawas beserta jajarannya, Ibu Manajer, dan akan kami perkenalkan para kepala unit kerja wilayah di DKI Jakarta. Kami mulai dari Jakarta Utara, yaitu Bapak Haji Ramli Muhammad. Ya, nanti bisa dilihat Bapak Gubernur di Jakarta Utara dipimpin oleh Bapak Ramli Muhammad. Ya, nanti kelihatan, nanti bisa di mana sudah? Ya, ini Pak Ramli. Wah, mantap ini. Terima kasih Pak Gubernur. Ini Pak Ramli beserta para anggota Ibu dan Bapak anggota wilayah Jakarta Utara. Semangat. Siap. Selanjutnya kami perkenalkan Jakarta Timur 2, yaitu Bapak Porman Pakpahan beserta anggota Jakarta Timur 2. Nah, ini Pak Gubernur, ini Porman Pakpahan, mantan DDKJ 2 periode di DKI Jakarta. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Timur 1. Ya, Timur 1. Timur ada berapa Timur? Timur ada 2 Pak Gubernur, karena luasnya luas Ya. dari wilayah kami bagi 2. Ada Timur 1 dan Timur 2. Nah, Timur 1 ini dipimpin oleh Rois Sudin Ilyas. Nah, ini dia berdiri. Mana anggotanya sekalian Pak Rois? Ya, lihat anggota depan kamera. Nah, depan kamera ya, Bapak Ibu anggota dan Ketua Kepala Wilayah Timur 1. Selamat buat semua. Amin. Untuk selanjutnya Selatan, Jakarta Unit Kerja Wilayah Selatan, Bapak Sumarno. Nah, ini ini Pak Sumarno, mantan marinir. Ini Pak Gubernur, mana dengan anggotanya kelihatan? Oh ya. Wah, ya, terima kasih telah bergabung. Siap. Backdropnya bagus tuh Pak. Jaklingko langsung kelihatan kartunya tuh. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yang terakhir di wilayah Jakarta Barat, yang kepala unit kerjanya yaitu ini Habib Hussein ini. Pak Gubernur kenal nih. Habib Hussein. Coba mana Habib Hussein Jakarta Barat? Mana? Habib Hussein Sudiono. Ya. Ya. Ya, Lengkap nah. ini Pak Gubernur mohon maaf, pesan dari
Jakarta Barat biar bertemu walaupun Zoom meeting dengan Pak Gubernur kata tadi. Alhamdulillah Iya, kesambung iya. sekarang. Iya, alhamdulillah. Pak Habib sehat ya, salam semua Pak Habib. Nah, itu Habib. Ya. Baik, Pak Gubernur yang kami banggakan berserta para hadirin yang kami muliakan, Bapak Ibu anggota KWK se-DKI. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa di pagi hari ini Koperasi Wahana Kalpika menjalankan tugasnya, yaitu rapat anggota tahunan yang ke-35. Alhamdulillah yang telah dihadiri, kami bangga dengan Bapak Gubernur turut bergabung walaupun suasana rapat anggota tahunan ini melalui Zoom meeting ya secara virtual. Mudah-mudahan dengan acara Zoom meeting ini pun bagian yang tidak terpisahkan dari yang menjalankan kewajiban kita sebagai koperasi di DKI Jakarta. Bahwa tadi kita sudah mendengar bersama Bapak Gubernur dari Ketua Pengawas yang mana walaupun pandemi 1 tahun lebih, alhamdulillah KWK tetap bertahan. Yang mana di tahun 2020 mengalami drop sekali, KWK tidak beroperasi hampir 3 bulan lebih, tapi alhamdulillah seluruh karyawan kita yang berjumlah 153 kita tidak PHK-kan, kita dirumahkan saja. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit kembali dan sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan doa kita bersama pandemi ini cepat berakhir. Semoga DKI ini bisa kembali normal ya, yang menjadi ikon di Provinsi DKI agar stimulus ekonomi bisa bangkit kembali. Bapak Gubernur, para hadirin yang kami muliakan, tema yang sudah beberapa kali kita gaungkan bahwa KWK memang sangat mendukung revitalisasi dan integrasi transportasi berkelanjutan ya melalui Jaklingko guna mempertahankan penghargaan Sustainable Transport Award 2021 ini. KWK siap untuk menjalankan dan kewajibannya bergabung dengan Jaklingko. Kami mengharapkan sekali bahwa di tahun-tahun mendatang harapan masyarakat khususnya di wilayah-wilayah DKI semuanya bisa terpenuhi dengan Jaklingko. Tadi sudah disampaikan bahwa walaupun suasana pandemi, KWK berhasil mendapatkan SAU di tahun 2020 hampir 702.000 juta. Ini walaupun agak menurun 17% dari tahun buku 2019, tapi ini merupakan suasana yang di internal KWK ini sangat membanggakan sekali. Karena kita diaudit dengan audit independen. Tadi yang disampaikan adalah penilaiannya WTP wajar tanpa pengecualian. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan dan bisa meningkatkan pendapatan SAU. Untuk selanjutnya kami mengharapkan kepada Bapak Gubernur bisa memperhatikan bus-bus kecil ya yang bergabung dengan Jaklingko ini dan bisa berkembang untuk kedepannya. Itu yang kami harapkan. Suasana KWK pada hari ini yaitu mempunyai visi
menjadi koperasi angkutan umum yang terbaik, layak, nyaman, dan terpercaya. Demikianlah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan secara umum Bapak Gubernur dan para pejabat Pemprov DKI bisa dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Ketua DPD Organda DKI Jakarta yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Safruhan Sinungan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya buka sebentar karena suaranya jadi ketutup. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, beserta seluruh jajaran pemimpin SPD dari Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ketua Umum KWK, Bapak Haji Taufik, beserta seluruh jajaran pengurus KWK, sekaligus Ukerwil. Yang terhormat seluruh anggota KWK yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kondisi dan situasi pandemi corona yang luar biasa kita rasakan, alhamdulillah kita pada hari ini masih mampu dan sehat untuk bisa langsung bertatap muka maupun secara virtual. Kalau sebenarnya mohon maaf nih Pak Gubernur, saya ini sebenarnya kalau di agenda acara saya nggak ada, tiba-tiba saya disuruh ngasih sambutan, jadi saya nggak siap Pak Gubernur. Tapi ya Kalau Safruhan selalu siap Pak, kapan aja Pak. Jadi karena saya mimpin angkutan umum yang anggotanya luar biasa ini, ya saya selalu siap. Iya, Pertama-tama tentunya kita bangga sekali lah dengan KWK, sekaligus bahwa dengan kondisi yang sangat sulit, laporan Ketua Badan Pengawas tadi, SHU-nya masih ada 700 jutaan ya Pak Ketum. Ya, ini luar biasa. Kalau koperasi-koperasi yang lain yang ada di Indonesia, bukan hanya Jakarta, ini sudah ambruk. Makanya untuk itu, mari kita tepuk tangan buat KWK, sujud syukur di bawah kepemimpinan Pak Haji Taufik beserta jajaran pengurus lainnya. KWK masih tetap eksis dan masih mampu mengumpulkan profit. Pak Gubernur, saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang koperasi angkutan yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta, KWK ini satu-satunya koperasi angkutan yang sangat luar biasa dan besar anggotanya, dan hanya satu-satunya koperasi yang profitable. Rasanya koperasi angkutan yang ada di seluruh Indonesia nggak ada yang mampu hidup. Nah ini tentunya semua ada beberapa hal, tentunya peranan dari pemerintah DKI dalam hal ini Pak Gubernur yang sudah memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri wadah-wadah angkutan umum yang ada di Jakarta melalui program Jaklingko. Dan untuk itu saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus DPD Organda DKI mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, terlebih-lebih dengan diperolehnya Sustainable Transport Award. Yang ini tentunya kita mesti sadari
program Pak Gubernur ini sangat membantu dan menghidupkan kembali wadah-wadah angkutan, termasuk pengusaha-pengusaha kecil yang tergabung di dalam wadah koperasi. Khususnya lagi adalah KWK. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur bahwa ini semua Bapak wujudkan bagaimana menyelamatkan pengusaha-pengusaha angkutan umum yang kecil-kecil ini yang diwadahi oleh koperasi, bahwa pada saat program Jaklingko ini diluncurkan, itu terasa bagi kami bahwa akhirnya apa yang Pak Gubernur janjikan kepada Organda waktu itu terwujud melalui program Jaklingko. Terima kasih Pak Gubernur. Mudah-mudahan walaupun dengan kondisi yang sulit dan kami juga sadari bahwa PAD DKI sangat drop, tetapi prioritas kami yakin prioritas Pak Gubernur adalah menyelamatkan usaha-usaha kecil terutama yang dari sektor transportasi. Dan saya berharap kepada seluruh pengurus Koperasi Wahana Kalpika tetap menjaga prokes di dalam kegiatan sehari-hari dan kita akan full backup apa yang merupakan kebijakan pemerintah di dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Dan kebetulan kita juga sarana transportasi umum ini jangan menjadi juga sarananya penyebaran COVID-19. Di operasional lapangan saya berharap nanti seluruh ukerwil ya mampu menerapkan prokes di semua armada angkutan. Pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa sebentar lagi juga DPD Organda akan melakukan mukerda, tapi kami sedang mencari waktu yang tepat karena sebelum itu juga ada kewajiban yang organisasi Organda ini mesti laksanakan. Tapi mudah-mudahan segera nanti kami akan laporkan kepada Pak Gubernur bagaimana kelanjutan dari rencana mukerda Organda DKI Jakarta. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh pengurus KWK. Selamat melakukan rapat anggota tahunan, semoga dapat dihasilkan rencana-rencana kerja yang jauh lebih baik, jauh bisa meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat, tentunya dengan harapan KWK akan selalu jaya di mata kita dan di mata masyarakat Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama selayang pandang Koperasi Wahana Kalpika sebelum sambutan Bapak Gubernur DKI Jakarta, dan dimohon untuk berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk memulai selayang pandang KWK. Sejarahnya Koperasi Wahana Kalpika itu berdiri pada tahun 1986. Dibentuknya Koperasi Wahana Kalpika terdiri dari omprengan-omprengan yang ada di DKI Jakarta. Ya, alhamdulillah sampai saat ini Koperasi Wahana Kalpika sudah berumur 35 tahun. Mengabdi dan membantu program-program pemerintah yang mana untuk memajukan kota Jakarta dalam segi angkutan umum di wilayah DKI. Alhamdulillah dengan perkembangan zaman ya sampai kita bisa bergabung dengan Jaklingko. Nah, sebelum Jaklingko
adalah OKO Trip, itu pelopornya pun dari KWK. KWK ini punya usahanya itu bukan di tengah kota tapi di pinggir kota, di kantong-kantong penduduk, membawa masyarakat pengguna jasa angkutan ini dari rumahnya ke terminal. Tapi alhamdulillah dengan adanya Jaklingko itu sangat terbantu. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja dan langsung terintegrasi dan sinergi dengan Transjakarta, ini memang responnya sangat positif dan sangat baik. Makanya penumpang sesuai dengan program gubernur ini itu mencapai hampir 1 juta orang ya, targetnya. Makanya saya juga memberikan apresiasi kepada gubernur mendapat penghargaan tahun 2021 ini, yaitu STA, ya, Sustainable Transport Award, STA itu, ya. Nah, alhamdulillah mendapat pengakuan di bidang transportasi yang sinergik dan ini terintegrasi. Disinilah kita sangat bangga dan kita siap untuk mempertahankan penghargaan itu untuk kedepannya. Apa yang menjadi semboyan gubernur, maju kotanya, bahagia warganya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka acara secara resmi Rapat Anggota Tahunan ke-35 Tahun Buku 2020. Dengan hormat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, dipersilahkan. Yang terhormat Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika, Bapak Haji Taufik Azhar. Yang saya hormati pengawas KWK, Bapak Abdul Ghafur. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Organda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Safruhan Sinungan. Yang saya hormati Ketua Panitia Rapat KWK, Rapat Tahunan KWK, Bapak Bambang Indra, para Ketua Unit Kerja Wilayah KWK, baik KWK Utara, Selatan, Barat, Timur 1, Timur 2, yang saya hormati Wakil Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Bapak Khaidir, dan hadirin semuanya, para peserta Rapat Anggota Tahunan ke-35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu memulai dengan bersyukur atas nikmat sehat sehingga bisa bersama-sama menghadiri secara virtual Rapat Anggota Tahunan KWK ini. Kami atas nama Pemprov DKI Jakarta menyambut baik, mengucapkan selamat bahwa satu, RAT KWK insya Allah berjalan dengan baik. Yang kedua, tadi laporannya menunjukkan bahwa dalam masa sulit pun bisa berjalan dengan baik dalam situasi yang tidak mudah sama sekali. Jadi seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Safruhan, bahwa ada begitu banyak kegiatan perekonomian terganggu, dan KWK tetap jalan terus, bahkan tadi disebut mungkin satu-satunya koperasi bidang transportasi yang profitable. Insya Allah ini bisa dijaga terus, sehingga KWK-nya makin maju, anggotanya makin merasakan peningkatan kesejahteraan, semua yang terlibat di dalamnya juga merasakan kebahagiaan. Bapak sekalian, saya perlu garis bawahi bahwa ketika kita semua menyusun gagasan Jaklingko, integrasi transportasi, di dalam benak kita ada kata kunci dua. Satu, kolaborasi. Dua, integrasi. Kolaborasi artinya bahwa semua yang kita lakukan dikerjakan sebagai sebuah
ikhtiar gotong royong. Bersama-sama dan sebagai ikhtiar gotong royong, semuanya harus merasakan manfaat. Dan itu artinya juga mengakui, memfasilitasi, dan menumbuh kembangkan pelaku jasa transportasi di Jakarta yang sudah ada lama melayani warga Jakarta. Karena itu saya, kalau Bapak-Bapak Ibu ingat mungkin di akhir 2017, awal 2018, saya dalam pertemuan-pertemuan selalu sampaikan kalimat pembuka atas nama pemerintah DKI Jakarta, atas nama warga DKI Jakarta. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menyediakan fasilitas transportasi umum di saat pemerintah belum menyiapkan secara lengkap. Bapak Ibu sudah menyiapkan, kami sampaikan terima kasih. Nah, membangun sebuah sistem transportasi yang terintegrasi harus kolaborasi. Jadi ketika berbicara dengan teman-teman di Organda di akhir 2017, awal 2018, pada saat itu kami sampaikan bahwa ini sistemnya harus membuat kegiatan usaha tidak mati, tapi tumbuh berkembang. Karena yang kita bangun adalah kolaborasi ekosistem. Dan Jaklingko tujuannya adalah membuat interoperability itu terjadi. Penyelenggaranya banyak, tapi terintegrasi rutenya, terintegrasi sistem pembayarannya, terintegrasi dalam artian pengelolaannya. Jadi, kita berharap warga Jakarta melihat sistem transportasi umum di Jakarta sebagai satu kesatuan. Karena bagi warga, buat dia tidak penting apakah namanya koperasinya A atau koperasi B, koperasi C, atau ini pemerintah, atau ini PT. Bagi mereka itu sama-sama transportasi umum. Nah, kita sebagai pemerintah yang punya tanggung jawab mempersatukan itu semua dalam sebuah kesatuan, sehingga warga cukup dengan menggunakan satu kartu, cukup dengan menggunakan satu sistem pembayaran, bisa berangkat dari mana saja ke mana saja. Alhamdulillah, KWK termasuk yang menjadi pelopor, menjadi komponen penting, dan izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada KWK. Insya Allah, terobosan ini akan memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Di ujungnya apa? Biaya hidup bagi warga menjadi lebih rendah. Karena saat ini unsur pengeluaran untuk biaya transportasi itu bisa sampai 30% dari pengeluaran. Jadi betapa tingginya biaya transportasi di Jakarta bagi warga kita. Nah, kita ingin menurunkan ini bisa menjadi 7%. Kalau ini berkisar sekitar 7%, maka yang 22% lebih itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Bisa ditabung, bisa untuk investasi, bisa untuk kegiatan usaha, sehingga biaya yang